Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Pranata. Di sini saya akan mengerjakan sebuah tugas proyek untuk ujian kompetensi dari Digitalent Kominfo. Oke, langsung saja saya akan membuka soal. Nah, di sini sudah ada soal atau tugas praktek. Tugasnya adalah membuat sebuah rancangan topologi dan pembagian alamat IP, serta simulasikan dengan simulator paket tracer atau GNS3 dengan spesifikasi sebagai berikut. Yang pertama, memiliki sebuah web server dan database server. Yang kedua, memiliki sebuah router sebagai gateway, memiliki sebuah koneksi wireless, memiliki 25 klien untuk mengakses menggunakan wireless, memiliki 25 klien yang mengakses menggunakan kabel, 3 buah router yang saling terhubung menggunakan IP network lokal area, dan X merupakan tanggal lahir, dan pembagian alamat IP dihitung menggunakan subnetting. Oke, soalnya lumayan. Kemudian subnetting jaringan untuk menemukan IP address digunakan pada masing-masing jaringan. Di sini ada jaringan Banjarmasin, jaringan Sampit, jaringan Jakarta server, jaringan Jakarta Sampit, jaringan Sampit Banjarmasin. Berarti di sini kita menggunakan 3 buah router, berarti ada router Jakarta, kemudian router Sampit, lalu router Banjarmasin. Berarti kita menghubungkan 3 buah kota atau jaringan WAN, ya, atau jaringan MAN sebenarnya, Metropolitan Area Network. Oke. Nah, di sini adalah IP address yang menggunakan 192.168x.0/24x dari tanggal lahir. Contohnya adalah ini, contohnya di sini menggunakan tanggal lahir 1, maka 1.0/127, 1.32 dan sebagainya. Oke. Langsung saja saya akan buat. Tapi sebelum saya buat itu, saya akan menghitung terlebih dahulu. Nah, sini sebelumnya sudah saya hitung, ini saya close saja. Kita akan hitung balik. Oke. IP network adalah 192.168.1.0. ini sesuai contoh /27, ini adalah contoh. Nah, untuk pembagian slash untuk kelas C itu mulai dari /24 sampai /32. Nah, di sini ada /25, 26, 27 dan sebagainya. Kita tahu dan seterusnya sampai /32. Untuk subnet mask /24 adalah 255.255.255.0. Ini adalah network ID, ini adalah host ID. 255. Nah, bedanya apa? Bedanya kalau /25 itu ditambah menjadi 128. /26 255.192. /27 255.254 dan seterusnya. Oke, sekarang kita akan mengurangkan menggunakan batas IP 256 kurang 0. Maka sini 256 maksudnya. Ini 256 dikurang 128, maka hasilnya 128. 256 dikurang 192, maka hasilnya 64. 256 kurang 224, maka hasilnya adalah 32. Ini adalah batas-batas IP yang akan kita gunakan. Oke, di sini saya langsung menentukan bahwasanya adalah saya menggunakan /27. Kenapa demikian? Karena di sini lebih fleksibel. Artinya apa? Kita menggunakan 25 host. Ya, ingat ya, di sini kita hanya 25 klien. 24 itu kliennya, klien LAN, dan satunya untuk interface router. Berarti ada 25
klien. Untuk lebih fleksibel, kita ambil yang paling besar, lebih mendekati. Nah, berarti kita menggunakan 32. Kalau kita menggunakan 4 bisa, kita menggunakan 128 bisa, tapi sisanya banyak, sayang. Lebih bagus atau lebih baik kita menggunakan yang mendekati, maka 32. Nah, untuk perhitungannya seperti ini. Kita akan menggunakan IP berdasarkan subnetting. Berarti sini kita mulai dari 0, 1, 32, 64, 90, 96, 96 ya. Sini 128, 160 dan seterusnya sampai 256. Kita akan membuat sebuah 3 router dan semua IP ini kita pakai. Beberapa, bukan semua, tapi beberapa IP ini akan kita pakai untuk menjadi IP network atau untuk menjadi IP gateway, tepatnya untuk menjadi IP gateway. Oke, langsung saja saya ke Cisco. Nah, di sini yang perlu diperhatikan adalah kita menggunakan sebuah server dari Jakarta. Berarti yang akan kita buat pertama kali adalah sebuah server. Oke. Lalu kita tambahkan sebuah switch. Untuk apa? Untuk menghubungkan sebuah komponen. Ya, switch. Untuk menghubungkan beberapa komponen dalam satu jaringan. Switch. Lalu kita menggunakan router. Nah, untuk router kita menggunakan versi 2911. Oke. Seperti ini. Kemudian saya hubungkan dengan menggunakan kabel. Nah, karena ini menggunakan simulasi paket tracer, nah untuk kabel saya menggunakan kabel otomatis. Oke. Nah, di sini saya akan menandai agar tidak lupa ini. Nah, ini adalah LAN Jakarta. Total 2 user atau 2 interface, lebih tepatnya 2 user sih, 2 user. Nah, ini adalah router Jakarta. Oke, yang mana yang dikatakan 2 user, yaitu adalah ini user pertama dan ini adalah user kedua. Dan ini adalah LAN sebuah LAN Jakarta. Saya simbolkan melalui warna kuning. Ya. Kemudian saya akan mengkonfigurasi router ini supaya server dapat terkoneksi ke dalam sebuah router. Gimana caranya? Yang pertama, kita harus tahu dulu IP mana yang kita gunakan untuk router Jakarta ini yang akan kita sambungkan ke server. Di sini sudah saya buat. Nah, untuk yang pertama kita gunakan adalah IP 1. Oke, langsung saja bisa diperhatikan. Saya menggunakan CLI atau Command Interface untuk mengkonfigurasi sebuah routernya. Agar lebih simpel sebenarnya, menurut saya itu lebih simpel menggunakan CLI. Oke, di sini adalah kita ketik press return. Ya, sini kita enter lagi sekali lagi. Oke, router. Nah, yang pertama kali yang akan kita lakukan adalah kita harus mengaktifkan sebuah routernya agar routernya itu aktif. Nah, untuk codingnya itu menggunakan N atau enable atau enable. Boleh yang mana aja, boleh. Ini saya singkat aja, N. Tidak masalah, N. Enter. Kemudian saya buat sebuah configure terminal atau conft singkatnya. Artinya apa? Saya akan mengaktifkan terminal iOS-nya. Supaya apa? Supaya kita bisa konfigurasi dalam sebuah CLI. conft. Oke. Kita enter. Nah, sebelum itu saya akan mengecek terlebih dahulu interface yang ada pada router dan ada pada server. Oke. Untuk router itu menggunakan gig 0/0 yang akan kita sambungkan nanti ke dalam sebuah server. Berarti di sini kita akan buat sebuah interface int atau interface gig 0/0. Enter. Nah, kita sudah masuk ke dalam sebuah interface
gig 0/0. Sekarang kita akan masukkan sebuah IP address-nya. Berapa IP address-nya? Oke, perhatikan sini saya menggunakan 192, atau kita buat dulu IP address 192.168.28.1 spasi 255.255.255.224. Kenapa 2224? Karena kita menggunakan /27. Oke, selanjutnya kita enter. Lalu sini saya ketikkan no shutdown atau no sh. Enter lagi. Nah, seperti itu. Nah, terlihat perbedaan di sini sudah warna hijau. Artinya apa? Artinya router ini sudah aktif. Nah, sekarang kita bagaimana caranya supaya server ini dapat terkoneksi ke dalam sebuah router. Nah, IP yang ada di router ini yang akan kita koneksikan ke dalam server ini sebagai IP gateway untuk sebuah server, dan ini subnet max-nya. Oke, saya akan contohkan. Kita masuk ke dalam sebuah server. Jadi kita masuk ke desktop, kita masukkan IP address-nya. Nah, di sini. Untuk gateway, nah 192.168.28.1. 28.1 inilah IP address di router yang untuk menghubungkan ke dalam sebuah server, yaitu melalui interface gig 0/0. Selanjutnya saya buat IP address-nya. Tinggal tambahkan saja 28.2. Nah, untuk subnet max tinggal kita klik saja, lalu kita ganti ujungnya menjadi apa? Menjadi 224. Selesai. Selanjutnya, karena di sini kita disuruh membuat sebuah web server dan database server, maka kita konfigurasilah servernya ini menjadi web server. Caranya gimana? Kita klik service, kita pilih DNS, kita on-kan, dan kita buat nama ini adalah nama domain. Ini terserah kita mau buat nama domain apa. Sini saya buat aditya.id dengan menggunakan IP address yang sesuai sama IP address server 28.2. Lalu kita add. Untuk pembuatan nama beserta IP address sudah selesai. Sekarang kita ke tampilan atau HTTP. Nah, di sini ada 5 file name, sini kita hapus. Kita pilih saja yang index.html, sini kita edit. Nah, ini kita hapus, kita menjadi halo, selamat datang. Jadi simulasinya seperti ini. Ketika nanti saya ketik di klien itu aditya.id, maka yang muncul apa? Halo, selamat datang. Seperti itu. Saya cek lagi. Nah, aditya.id, maka nanti yang muncul adalah halo, selamat datang. Jadi kita set. Selesai. Untuk jaringan Jakarta ini sudah selesai. Sekarang kita akan mengumumkan jaringan satu lagi, yaitu jaringan Sampit. Jaringan Jakarta ke Sampit. Ini WAN 1 memiliki dua interface. Oke, kita sambungkan. Caranya kita tambahkan satu lagi sebuah router dengan versi yang sama atau jenis yang sama adalah 2911. Sini kita hubungkan dulu, atau saya hubungkan dulu. Sini menggunakan kabel. Nah, sini saya tandain terlebih dahulu bahwasanya ini adalah WAN 1 memiliki dua user, dua interface. Nah, ini interface pertama, ini interface kedua. Oke. Setelah itu di jaringan Sampit, ini adalah router Sampit. Nah, di jaringan Sampit itu terdiri dari jaringan lagi. Kita akan buat jaringan lagi di jaringan Sampit. Nah, jaringan Sampit itu kabelan 24 klien dan satu interface router. Jadi totalnya 25 host. Langsung saja kita tambahkan sebuah switch di sini. Di sini saya simulasikan menggunakan beberapa komputer saja atau 2 komputer, tidak sampai 24 komputer karena nanti akan terlalu panjang. Intinya semua wajib terkoneksi. Oke, sini saya menggunakan kabel terlebih dahulu, kita koneksikan. Nah, di sini saya menendangkan terlebih dahulu bahwasanya ini adalah jaringan Sampit. Saya menggunakan warna biru. Oke. Ini adalah jaringan Sampit. Saya buat dulu namanya. LAN Sampit. Sini total
ada 25 user, total 25 user. Oke, sekarang saya akan menghubungkan terlebih dahulu dari router Jakarta ke router Sampit. Caranya gimana? Jadi saya klik dulu, atau kita diamkan saja. Oke, muncul, juga muncul. Oke, muncul. Sekarang kita masuk ke router Jakarta. Kita akan konfigurasi ke gig 0/1 nya yang akan kita hubungkan ke gig 0/0 yang ada di router Sampit. Gimana caranya? Kita klik router Jakarta. Kita tetap masuk ke tampilan CLI karena kita konfigurasi menggunakan CLI. Nah, di sini saya buat terlebih dahulu int gig 0/1 sesuai sama yang akan kita hubungkan ke router Sampit. Oke, sini kita enter. Lalu kemudian IP address si saya buat adalah 192.168.28 titik. Nah, di sini untuk yang pertama tadi saya buat 1, nah sekarang saya buat 32, tapi saya tambahkan 1 menjadi 33. Udah spasi 255.255.254 seperti itu. Lalu kita enter, lalu kita klik atau kita ketik no sh enter. Oke, selesai. Nah, selanjutnya gimana? Selanjutnya kita langsung saja ke router RIP. Nah, router RIP ini fungsinya untuk apa? Router RIP ini adalah fungsinya untuk memberikan router terdekat atau tercepat untuk sebuah router. Agar apa? Agar kedua router ini dapat cepat saling terkoneksi. Jadi saya menggunakan cara cepat yaitu menggunakan router RIP. Bentar. Di sini saya menggunakan networknya, network 192.168.28.1. Berarti IP yang kita buat tadi ini 1 dan 33. Kita ketik di sini. Enter. Lagi 33, enter. Oke, sudah selesai. Setelah silang. Nah, untuk router Jakarta sudah selesai kita konfigurasi. Sekarang kita konfigurasi router Sampitnya. Jadi kita klik, kita ingatkan lagi. Oke, 00. Sini 01. Oke, kita akan koneksikan dulu ke gig 0/1. Kita akan buat di gig 0/0 yang ada di router Sampit. Ke CLI N lagi enable configure terminal, sama caranya. Nah, langsung int gig 0/0 ya, sesuai 0/0, enter. Nah, untuk IP addressnya kita sambung saja. Tadi 0/1 ini adalah 33, maka sekarang adalah 34. 28.34. Sini 255.255.255.224. Kita enter, kita ketik no shutdown, sah. Oke, maka sini dua jaringan router dan jaringan Sampit sudah saling terhubung. Sekarang saya akan menghubungkan router Sampit ke LAN Sampit ini agar bisa saling terkoneksi. Caranya saya langsung saja masuk ke gig 0/1, int gig 0/1. Nah, IP nya beda. Di sini saya menggunakan IP address 192.168.28. Nah, sini saya lanjut 64, berarti kita buat 65 spasi 255.255.255.224, enter. Oke, no shutdown. Oke, selesai. Nah, sekarang kita akan konfigurasi PC nya agar apa? Agar bisa saling terkoneksi ke router Sampit dan juga ke server seperti itu. Silang, kita akan buat di PC 2. Oke, IP nya kita pasang di sini. Gateway nya adalah yang kita sambungkan tadi, berarti 28.65. Sini berarti 28.66. Nah, sini jangan lupa 224. Nah, DNS nya adalah IP server yang tadi di Jakarta 28.2. Agar apa? Agar kita ngecek nanti nama domainnya di PC 2 ini muncul bacaan halo, selamat datang, seperti itu. Kita silang, saya silang, lalu saya pilih ke web browser. Jadi saya ketik aditya.id, maka nampil adalah oke. Tunggu loading.
Oke, coba sekali lagi aditya.id. Oke, belum. Oke, sorry sedikit kendala di sini, lupa saya read. Nah, di sini saya read terlebih dahulu. Tuh, router read network. Nah, ini 192.168.28.34. Oke, 28.65. Nah, seperti ini. Oke, agar apa? Agar supaya yang dari router samping dia terhubung langsung ke dalam router Jakarta dan server. Jadi PC ini bisa langsung mengakses ke server. Ya, soalnya tadi saya lupa. Oke, langsung saja kita coba lagi. Kita ke PC 2. Kita ke web browser, kita ketikkan aditya.id. Oke, muncul ya, halo, selamat datang. Nah, seperti itu. Jadi, ketika seperti ini berarti PC yang dari router Sampit atau klien yang dari router Sampit dapat mengakses server yang dari router Jakarta. Nah, cara cepatnya itu adalah menggunakan router RIP dan kita ketikkan IP networknya. Oke, lanjut ke PC 3 seperti ini. Caranya sama, kita masukkan terlebih dahulu IP addressnya 192.168.67. Kenapa 67? Karena 66 udah kita buat di PC yang ini. Subnet masknya 224. Nah, gateway-nya sama 2065. Nah, DNS-nya sama seperti IP server. Oke, lanjut. Di sini kita klik lagi web browser. Oke, di sini saya ketikkan lagi aditya.id. Tuh, dia muncul selalu selamat datang. Nah, dengan pekerjaan seperti ini, artinya router Jakarta dan router Sampit sudah bisa saling terhubung, terkoneksi, dan saling bertukar data. PC atau klien dari router Sampit dapat mengakses server yang dari LAN Jakarta, seperti itu. Oke, kita lanjut. Sekarang, untuk percobaan terakhir, yaitu membuat jaringan Banjarmasin. Nah, bedanya apa? Jaringan Banjarmasin kita menggunakan wireless WLAN atau wireless LAN. Menggunakan 24 klien yang berbasis wireless dan satu buah interface router, berarti tetap sama 25 host. Caranya, kita tambahkan satu buah router lagi untuk router jaringan Banjarmasin dan kita hubungkan menggunakan kabel. Nah, sini saya buat dulu, ini adalah 1 2 user. Oke. Nah, saya tambahkan satu router wireless nih. Oke nih ya, nih wireless router. Kenapa wireless router? Karena di sini di soal itu adalah menggunakan wireless WLAN, wireless LAN seperti itu. Jadi saya menggunakan wireless router yang fungsinya untuk apa? Untuk membuat sebuah jaringan menjadi jaringan wireless, ya, untuk mengubah jaringan kabel menjadi jaringan wireless. Nah, kliennya akan saya gunakan laptop. Agar apa? Agar bisa mengakses jaringan wirelessnya atau jaringan WiFi. Oke, di sini saya hubungkan penggunaan kabel. Nah, di sini saya tandai terlebih dahulu menggunakan warna ungu ya. Nah, di sini. Oke. Ini adalah LAN Banjarmasin. Total ada 25 user. Seperti ini. Oke, caranya gimana? Caranya kita akan menghubungkan dari router Sampit ke router Banjarmasin terlebih dahulu. Banjarmasin. Oke, caranya ini tetap sama. Oke, ini adalah gig 0/2, jadi gig 0/0. Oke, kita masuk ke router Sampit. Kita akan konfigurasi INT gig 0/2 interface atau IP address langsung. Nah, IP nya kita akan sambung jadi 96, berarti saya buat 97.
192.168.97 dengan subnet mask yang sama 255.255.255.224. Lalu enter. Lalu perintah no shutdown. Oke, sudah. Nah, selanjutnya di sini adalah 97, maka di gig 0/0 sini adalah IP-nya 98. CLI N enter, enable, configure terminal, int gig 0/0. Berapa IP-nya? 28.98. Karena sini 97, kita buat sini 98. Oke, pasti 255.255.255.224. Terbentuk no shutdown. Oke. Selanjutnya gimana? Selanjutnya saya akan mengkoneksikan dari router Banjarmasin ke wireless router yang ini. Sini saya lihat dulu interface-nya. Oke, sini ada 0/1. Sini IP-nya saya buat beda lagi, int gig 0/1 menggunakan IP 128, berarti 129. IP address 28.129. No shutdown. Oke, selanjutnya saya akan membuat router RIP network 92.168.28.129. Oke, selesai. Selanjutnya saya akan menghubungkan dari wireless router ke dalam sebuah laptop ini. Caranya adalah kita klik wireless routernya, saya pilih tampilan GUI. Nah, di sini saya akan mengatur data statik. Oke, IP address 92.168.28. Nah, ini tadi kita buat adalah 129, maka di sini adalah 130. Subnet mask 255, 255, 255, 224. Gateway 168.28.129. Lalu DNS 192.168.28.2. Oke, selesai. Lalu kita ke bawah. Nah, di sini adalah IP address yang akan kita hubungkan ke dalam sebuah laptop. Ini boleh IP address yang beda. Saya buat IP address beda lagi. Jadi saya menggunakan IP address 160, maka saya buat 161. Menggunakan subnet mask 224. Oke, di sini sudah DHCP. Saya menggunakan DHCP untuk koneksi ke klien. DNS-nya 92.168.28.2. Kita save. Selesai. Saya ke wireless. Namanya ini adalah saya buat dia hotspot. Oke, ke wireless security. Pas security modenya WPA2 personal. Passwordnya 123456678. Lalu ke save setting. Oke, selesai. Nah, untuk pengerjaan wireless router sudah selesai. Sekarang kita akan membuat laptop ini supaya terhubung ke dalam sebuah wireless router. Caranya adalah kita klik laptopnya. Nah, sini kita ke bawah. Nah, ini kita ganti dulu ya LAN-nya menjadi LAN untuk menerima sinyal wireless. Kita matikan dulu. Ini kita buang. Nah, kita pilih yang ini untuk menjadi penangkap sinyal wireless. Kita on kan. Lalu kita ke desktop. Kita pilih PC wireless. Nah, di sini saya pilih connect. Nah, sini kita tunggu. Nah, di sini sudah nampak muncul atau dapatkan sinyal adalah Aditya hotspot. Nah, Aditya hotspot ini akan kita hubungkan. Kita klik connect. Passwordnya 123456678. Kita klik connect. Oke, sudah masuk. Ini artinya adalah sinyal. Ya, ini adalah sinyal. Sinyal dari mana ke mana? Ini adalah sinyal dari wireless router ke dalam sebuah laptop. Oke, selesai. Sekarang kita hubungkan dari laptop 1. Caranya sama. Ini kita matikan terlebih dahulu. Kita ganti. Oke, kita hidupkan.
desktop, PC wireless, connect, kita tunggu. Oke, muncul, klik Aditya Hotspot, kita klik connect, kita masukkan security, kita klik connect, selesai. Nah, jadi seperti inilah pekerjaan untuk ujian dari Junior Network Administrator, ya, seperti ini. Ya, artinya apa? Artinya 3 buah router ini atau di 3 buah kota itu dapat saling terhubung satu sama lain, dan jaringan Sampit beserta jaringan Banjarmasin dapat mengakses sebuah server yang ada di Jakarta, seperti itu. Oke, seperti ini. Oke, baik, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena saya juga masih belajar untuk mengenai jaringan. Oke, saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.